Yo, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutup menguat 1,07% dan transaksi yang ada 16,4 triliun dan asing keluar 57 miliar. Ya, hari Senin kemarin marketnya nggak enak. Terus hari ini juga sebenarnya sesi 1 kurang enak juga ya. Tapi di sesi 2 lumayan seru, terutama ada di saham PTBA sama di Pegas yang lumayan ya. Terus kalau dilihat hari ini asing beli saham Pegas paling banyak, BBRI, BBNI, Antam, Harum. Lalu yang dijual asing ada BBCA, Telkom, Mandiri, PTBA, sama Adro. Kita bahas saham pertama yang kita bahas duluan itu PTBA. Hari ini dia RUPS. Lihat ini volumenya gede banget. Dia tembus uptrend channelnya dan tembus resistennya ya 4260. Terus dia sekarang ada di resisten 4400 sampai 4500 ya resistennya di sini ya. Jadi apa yang terjadi sama PTBA hari ini, kita lihat time frame yang kecil yang di 5 menit ya. Ini kayak begini. Tadi siang di sesi 2 dia sempat dibanting ke bawah karena dividen yang dikasih tahu itu sempat ditayang di YouTube juga. Itu 50% dari total laba yang dia dapat 7,9 triliun. Lalu 5 menit kemudian ada orang dari PT Inalum yaitu pemerintah, dia minta kalau dividennya itu 100% dan langsung disepakatin, langsung marketnya itu bergerak full ke atas ya, langsung naik ke atas jauh banget. Jadi dividen itu Rp687. Kalau dibagi 4.400 itu masih 15%. Jadi PTBA ini masih menarik banget. Dividen yieldnya itu 15% di harga 4.400. Kemungkinan resisten 4.500 ini bisa aja ditembus ya. Kalau dia nggak berhasil tembus ya berarti dia harus koreksi dulu. Tapi kalau dari yield yang dapat dari dividen itu 15%, harusnya ada upset 15% nih. Kalau dari 4.000 aja tadi ke 15% itu kan berarti 4.600 dia harusnya. Oke, tapi ini gejolak pasar kita nggak tahu ya. Kalau dilihat dari channel uptrend line yang ditembus ini sebenarnya bagus, break dengan volume yang besar juga, cuman tetap waspada aja. Resisten berikutnya di 4850. Even kalau PTBA harganya 5.000 itu dividen yieldnya masih 13%. Jadi ini masih oke banget ya PTBA ya dengan news yang ada RUPS-nya tadi. Berikutnya gue mau bahas Pegas. Kita sering bahas Pegas kemarin yang kita bahas kalau dia bisa tembus 6.600 sampai 6.640 ini bagus kalau mempertahankan, dan hari ini tembus dengan volume yang besar, asing juga masuknya bagus, berarti sekarang resisten 1.600 sampai 1.640 ini dijadikan sebagai support aja. Oke, support neckline double bottomnya. Kalau ada koreksi, Pegas ini sangat menarik untuk dikoleksi ya. Pegas berikutnya kemana? Kalau dilihat dari belakang mungkin dia ada resisten lagi di sini ya, resistennya agak besar karena memang di sana itu rejectionnya lumayan banyak ya. Ini kalau bisa tembus 1.800 lebih menarik lagi. Oke, ini ada double bottom, confirm breakout dengan volume yang besar. Jadi kalau lihat dari target double bottomnya itu bisa sampai 2.000 ya. Kalau beneran kesampaian 1.965. Pegas begini. Jadi kalau di deket-deket 1.600 mungkin bisa spekulasi buy ya, bisa buy aja lah. Karena ini volumenya juga bagus, berarti ini koreksi bisa beli. Kita kayak kalau Pegas ini bisa sampai ke 1.800 atau even sampai ke 1.885. Lalu berikutnya gue mau bahas Antam. Antam ini kemarin support 2630-nya udah jadi resistance ya. Jadi ini dijadiin resistance. Support tetap sama 2440 sampai 2330. Terus kenapa gue bahas Antam? Karena dia nih MACD-nya udah mau golden cross, udah mau naik, dan dari kemarin dia udah ngebentuk new high melulu ya di closingnya. Jadi Antam ini menarik, mungkin di dekat-dekat 2.500 bisa masuk ya. Kita berharap dia akan menyerupai double bottom. Kalau dia bisa tembus 2.900 berarti targetnya masih jauh ke atas, di atas 3.000. Oke, perhatiin aja di 2.900-an nanti tuh resistennya mungkin agak kuat ya. Adro masih sama ya, dia sideways. Ini sebenarnya cup and handle tapi nggak berhasil tembus, berarti cup and handle-nya belum valid. Supportnya tetap sama di 3070 yes, dan resistennya ini 3350 dan yang kuat itu 3460, 3450 lah ya. Jadi call ini tadi sempat ada inflow juga lumayan ya. Jadi call pada mantul. Call kayak PTBA, Adro, ADMR juga sempat mantul. Dari bawah dia sempat naik ke atas jadi hijau. Lalu coba lihat Indi. Nah, Indi ini menurut gua juga menarik ya, di dekat 2700 sampai di 2700
700 ke bawah itu menarik untuk dibeli karena dia juga ada menyerupai cup and handle sini, atau ascending triangle juga bisa dengan garis yang trendline yang di bawah sini. Oke, call tetap masih menarik, sama Inco ya. Kita coba lihat Inco. Ya Inco begini, dia ada gap kemarin udah ditutup gapnya, sekarang udah di atas lagi. Jadi gap yang ini kita hapus. Support Inco di mana? Support Inco di 7650. Support berikutnya di 7300 ya. Oke, targetnya tetap kemarin last high-nya di 8700. Lalu kita lihat saham defensif Unilever. Nah, Unilever ini ada bearish flag ya. Sebenarnya target bearish flag-nya itu bisa kita ukur ya kira-kira ke area supportnya di 4.500 sampai 4.600, masih layak koleksi nih Unilever. Lalu kita coba lihat MDKA. MDKA juga masih oke, masih bagus ya. Targetnya 5.700, tetap resisten yang sebelumnya. Kalau dia bisa tembus bagus, dan supportnya itu ada di 4.830. Kalau ada koreksi, MDKA ini bagus untuk dibeli sih ya, merah-merah boleh kumpulin lah. Oke, jadi itu saham-saham yang menarik ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak saham yang menarik ya, mungkin big banks masih bisa dilihat, kalau di support bisa beli. Jadi indeks ini benar-benar masih kurang enak mainnya, cuman saham itu aja yang naik. Jadi sebenarnya pilihan sahamnya nggak usah terlalu banyak. Kayak perkapalan tuh kayak SMDR sama Temas itu udah tinggi, jadi gua nggak bahas. Kemarin indeks kita naiknya pakai Goto. Kali ini kalau Gotonya nggak gerak tapi indeks kita masih naik, tapi saham-saham yang lain yang naik itu oke juga. Jadi kan kemarin sempat gue bilang juga kalau misalnya Gotonya tek-teknya koreksi tapi banksnya yang naik, mungkin indeks kita bisa naik lagi gitu. Jadi indeks kita tetap sekarang supportnya di 6.800-an. Ini udah ada 2 jarum, ini 3 jarum hampir kena juga di 98-an. Jadi kita berharap indeks kita itu bisa naik sampai tutup gap lah minimal. Tapi kalau untuk bikin higher high di atas 7.300 mungkin belum ada sentimen yang baik ya. Jadi indeks kita paling sekarang ini cuman sideways aja. Kalau bisa mempertahankan di 7.000 sampai 6.800 ya bolak-balik begitu aja. Dan kan kelihatannya volatil banget ya. Kalau minus bisa minus 1%, kalau plus bisa plus 1%. Nah, yang kayak begini harus pinter-pinter masuk, harus pinter-pinter keluar, jangan terlalu FOMO juga ya guys. Oke, segini aja dulu. Semoga besok indeksnya lebih menarik lagi. Dan hari Kamis kan itu libur. Mungkin besok indeks kita bisa hijau lagi harusnya ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you. Bye.